Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana puasa kalian semua? Gimana? Lancar lur ya semuanya ya. Ada dua tipe manusia saat berbuka. Yang pertama berbuka dengan yang manis. Yang kedua berbuka dengan siapa ya? Tolong. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu itu bagaikan sandal jepit di luar masjid, gampang dicuri orang. Kali ini kita akan mengalor film asal Venezuela bergenre misteri thriller drama. Film ini berjudul The House at the End of Time tahun 2013. Kayaknya ini pertama kalinya album film ngalurin film Venezuela ya lur ya. Tapi ini asli cakep lur, bener deh. Mengisahkan tentang seorang ibu yang dipenjara karena dituduh telah membunuh suami serta anaknya. Namun 30 tahun kemudian saat dia sudah tua dan dibebaskan bersyarat menjadi tahanan rumah, si ibu yang akhirnya pulang pun perlahan-lahan menguak fakta mengejutkan dari insiden 30 tahun silam. Seperti apakah keplot twistan film satu ini? Pasti sebagian besar dari kalian tidak akan bisa menebaknya. Haha. Jadi langsung aja kita ke request salam lutsnut dari dulurku Rizal Riz ya. Cak, nitip salam buat temenku. Kalau mau ngajak bukber siang aja, kalau malam aku terawih sama darusan. Monggo sekejap. Berlatar pada tahun 1981, film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Dulce yang terbangun dari pingsannya dalam kondisi terluka di pipi serta ada pecahan cermin di sekitarnya. Entah apa yang terjadi lur. Dengan membawa pecahan cermin besar sebagai senjata, Dulce pun mengelilingi rumahnya untuk mencari anaknya yaitu Leopoldo serta suaminya Juan Jose. Namun tidak kunjung ditemukan. Sampai akhirnya Dulce masuk ke ruang basement dan ya, suaminya Jose sudah terkapar dengan pisau menancap di pundaknya. Tapi tiba-tiba untuk sesaat Jose sempat tersadar, namun dia langsung tewas. Tak lama kemudian Dulce melihat anaknya Leo di ujung lorong dan Dulce pun bertanya siapa yang melakukan penyerangan di rumah mereka. Lalu menyuruh Leo datang ke pelukannya. Namun Leo hanya berdiri terdiam dan dia pun ditarik oleh sosok tak terlihat ke sebuah ruangan. Untungnya Dulce membawa kunci pintu tersebut yang ternyata adalah tangga menuju ruang basement lebih dalam lagi lur. Dulce terus mencari Leo sambil berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari bahaya. Namun anehnya tidak ada seorang pun di bawah sana. Dan inilah rumah akhir zaman. Ih, asli cakep film Venezuela satu ini lur. Pastikan nonton sampai habis ya. Leo, no tengas miedo, ven. Yo te cuido. Leopoldo, ¿quién hizo esto? Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sidik jari di pisau yang menancap di tubuh Jose, Dulce pun dijadikan tersangka atas pembunuhan suaminya Jose serta anaknya Leo dan dia pun dihukum penjara seumur hidup. Meski jasad Leo tidak pernah ditemukan dan hanya ada bekas darahnya saja, Dulce berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya. Bahkan Dulce tidak tahu di manakah jasad Leo berada. Namun keputusan hakim sudah mutlak dan Dulce hanya bisa pasrah menjalani hidupnya di bui. Singkat cerita 30 tahun pun berlalu. Tepatnya di bulan November tahun 2011, Dulce yang sudah tua akhirnya dibebaskan dengan syarat yaitu menjadi tahanan rumah. Dulce pun diantar ke rumahnya dahulu yang sudah terbengkalai dan pengacaranya sudah membantu merapikan seisi rumah termasuk menyiapkan bahan makanan dan mengurus listrik serta air. Begitu masuk ke dalam, sontak Dulce pun teringat masa-masa indahnya saat bersama keluarganya dahulu yang ternyata dia memiliki dua anak lur, yaitu Leopoldo dan adiknya Rodrigo. Respira. Rodrigo, apúrate. Anden diciendo por ahí, mire, esta señora tiene dos animalitos. No, señor. ¡La bendición! ¡Bendición!
los bendiga. Tak lama kemudian datanglah seorang pendeta bernama Paris yang biasa memberi ceramah di sekitar sana. Tujuan Paris datang ke sana untuk silaturahmi dan dia yakin Dulce bukanlah pelaku dari insiden yang terjadi 30 tahun silam. Setelah itu Dulce pun membawa pendeta Paris ke basement, tempat terakhir kali dia melihat Leo yang ditarik oleh sosok misterius ke bawah sana. Paris pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukan semua kebrutalan itu. Lalu Dulce mengatakan bahwa sejak keluarganya pindah ke rumah tersebut, mereka sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Maka dari itu Dulce yakin yang membunuh suaminya serta mengambil anaknya Leo adalah sosok dari rumah tersebut. Scene pun flashback saat Dek Leopoldo dan Rodrigo main bersama sohib-sohibnya. Ya namanya bocil lur, mereka main dari yang normal sampai iseng ya kan. Seperti banyak-banyakan ngoyo ke dalam balon dan dilemparkan ke bapak-bapak yang mau berangkat kerja. Di lain sisi Rodrigo sebenarnya naksir dengan sohibnya yaitu Sarai. Leo dan Rodrigo juga sempat berantem karena Leo tidak suka adiknya sok-sokan naksir dengan Sarai padahal dia masih kecil. ¿Ahora te gusta estar ahí? Estás muy chiquito, enano. Mereka berdua pun pulang kemalaman dan sudah siap dihukum oleh Dulce karena lupa waktu. Apalagi mereka ada PR sekolah. Untungnya Dulce moodnya lagi agak bagus lur. Dia hanya memarahi Leo yang harus menjadi panutan bagi adiknya. Leo pun hanya bisa meminta maaf dan mengatakan jika dia sangat menyayangi ibunya, juga minta makan karena kelaparan. Akan tetapi Dulce tidak bisa memberi apa-apa karena bahan makanan sedang habis dan keuangan keluarga mereka juga memburuk. Lalu Dulce memberikan Leo pernak-pernik dari cincinnya berupa batu bulat berwarna putih yang bisa digenggam Leo kapan saja saat dia merasa takut. Dulce juga mendoakan Leo agar menjadi anak yang hebat dan diberkati oleh Tuhan serta bisa menggapai cita-citanya menjadi pemain baseball profesional. Es el mayor y tiene que dar el ejemplo. Quiero mucho. Es fuerte, grande, inteligente. Y pelotero. Y yo vendré a cuidarte. Tak lama kemudian suaminya Jose yang seorang kuli baru pulang kerja dan Dulce pun curhat jika dia merasa gelisah karena tidak bisa mengenyangkan perut kedua anaknya. Jose mengatakan jika dia sudah membawakan bahan masakan untuk 1 minggu ke depan dan Jose berjanji akan mencari kerja yang lebih baik lagi. Setelah itu Jose pun pergi keluar dan Dulce mengunci pintu kamarnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakan gagang pintu di kamar Dulce, juga di kamar Rodrigo, sedangkan Leo masih mengerjakan PR di ruangan lain lur. Awalnya Dulce mengira itu adalah suaminya, namun saat mengintip keluar jendela, terlihat Jose sedang berjalan di trotoar. Jadi siapa dong yang di pintu ya kan? Rodrigo pun ketakutan karena bukan hanya gagang pintu yang bergerak, tapi juga ada suara aneh yang mengerikan dan pintu pun digedor-gedor sangat keras. Sementara pintu kamar Dulce pun terbuka dan saat mengintip keluar tidak ada siapa-siapa di lorong rumah. Tapi tiba-tiba ketika Dulce akan menusuknya dengan gunting, tangan itu pun tiba-tiba menghilang. Sedangkan di kamar Rodrigo, pintu juga terbuka. Lilin pun mendadak mati dan Rodrigo segera bersembunyi di dalam selimut. Dari kain yang tipis, Rodrigo melihat ada sosok bocil yang masuk dan mendekatinya. Di lain sisi, Leo yang baru keluar dari ruang belajar mendengar suara teriakan adiknya dan sempat terlihat sosok yang masuk ke suatu ruangan. Dulce yang panik karena mendengar teriakan langsung pergi mengambil pisau karena dia yakin ada penyusup di rumahnya dan dia pun sampai terjatuh hingga kuku jempol kakinya patah. Pertama-tama Dulce mendatangi Leo di ruang belajar yang hanya terdiam dan mengatakan jika yang berteriak bukanlah dirinya. Dulce pun segera menemui Rodrigo di kamarnya dan alhamdulillahnya Rodrigo baik-baik saja lur. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste? Yo no fui. ¿Qué pasó? Nada, mami.
Esok paginya Dulce dan Jose memanggil kepolisian dan melaporkan insiden yang terjadi semalam ke Pak Detektif. Namun Dulce tidak bisa menjelaskan banyak hal karena dia tidak bisa melihat langsung sosok penyusup tersebut. Dulce yakin anak-anaknya telah melihat sesuatu, tapi sampai saat itu mereka masih belum mau memberitahukan apapun. Lalu Jose juga menjelaskan jika semalam dia pergi cari angin dan nongkrong di warkop dekat sana untuk menghilangkan penat. Pak Detektif pun bertanya siapakah pemilik rumah itu sebelumnya. Akan tetapi Dulce dan Jose juga tidak tahu. Namun yang pasti rumah tersebut sudah ditinggalkan sejak lama. Dan 5 tahun lalu Jose membelinya dengan harga yang cukup murah dari pemerintah. Sebelum pergi dari sana, Pak Detektif memberikan kartu namanya yang bisa dihubungi kapan saja jika mereka butuh bantuan. ¿Y dónde estaba usted anoche? En el bar de la esquina. ¿Tú se viste a alguien en la casa? Leo, Tranquila, señora, no lo presione. Esa estuvo mucho tiempo abandonada. Yo la conseguí por un buen precio. ¿Cuánto tiempo llevan en esta casa? 5 años. Yo creo que es suficiente por ahora. De mi tarjeta. Gracias. Ketika Dulce di dapur dan masih gelisah memikirkan insiden semalam, Leo pun datang dan akhirnya memberitai bahwa semalam dia didatangi oleh seseorang yang mengatakan jika dia tidak akan bisa bermain lagi dengan Rodrigo. Selain itu, sosok tersebut juga menitipkan secari kertas untuk diberikan kepada Dulce. Betapa terkejutnya Dulce melihat tulisan di kertas tersebut dan dia segera menyembunyikannya ketika suaminya Jose datang. Apa tulisan di kertas tersebut? Apakah resep bumbu jengkol? Nggak mungkin dong ya kan? Kita kancut dulu aja ke alurnya lur. Scene pun beralih ke masa sekarang. Dari panti asuhan, pendeta Paris pun pergi ke perpus kota untuk mencari tahu tentang sejarah rumah yang ditinggali keluarga Dulce. Ternyata anggota keluarga yang pernah menempati rumah itu juga menghilang secara misterius, yaitu di tahun 1921 dan 1951. Atau dengan kata lain, selalu terjadi kejadian aneh setiap 30 tahun sekali ya kan? Karena Leo juga menghilang di tahun 1981. Paris pun lanjut mencari arsip-arsip yang lebih lama lagi dan dia menemukan buku berjudul Mata Arsitek yang Hebat. Tertulis bahwa rumah misterius itu didirikan oleh pria bernama Irahim Eckhart pada tahun 1890 dengan ornamen mata satu di bagian depan rumah. José Avilés y Soraya Rodríguez, residentes en nuestro país, la desaparición de la familia Eckhart. Sementara itu di rumah, Dulce pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba dia melihat sosok pria tua di belakangnya yang membawa pisau. Dulce pun langsung menutup pintu dan ketika situasi dirasa aman, dia segera memanggil polisi yang memang ditugaskan berjaga di sana. Lalu saat Dulce masuk ke kamarnya, dia melihat banyak angka 11 di cermin dan tiba-tiba ada seonggok tangan memegang pundaknya lur. Dulce yang ketakutan pun menutup pintu kamar dan kejadian serupa terulang seperti 30 tahun lalu, yaitu pintu yang digedor-gedor sangat keras. Lalu yang terjadi, untungnya polisi datang, namun mereka menganggap Dulce adalah wanita gila karena mengaku melihat hantu di sana. Tak lama kemudian Pastor Paris pun datang dan Dulce memberitahu bahwa tadi ada arwah pria tua membawa pisau yang berusaha menerornya. Lalu Paris menunjukkan artikel tentang sang pendiri rumah yaitu Irahim, pria asal Inggris. Anehnya Irahim, keturunannya dan keluarga yang menempati rumah itu juga menghilang secara misterius. Setelah itu Dulce pun kembali menceritakan kejanggalan lain yang keluarga mereka alami 30 tahun lalu. Setelah teror di malam hari, Dulce yakin bahwa ada sesuatu yang jahat di rumah itu dan dia menunjukkan ke suaminya kertas dari arwah yang diberikan ke Leo. Dan ternyata bertuliskan Juan Jose akan membunuh anaknya sendiri yaitu Leo. Jelas Jose mengira tulisan itu hanyalah omong kosong karena tidak mungkin dia membunuh anaknya sendiri ya kan. Namun saking ketakutannya, Dulce ingin cerai dengan Jose dan akan pergi dari rumah itu bersama kedua anaknya. Pertengkaran pun akhirnya terjadi. Jose yang ikut emosi mempersilahkan Dulce jika ingin minggat, namun Leo dan Rodrigo akan tetap bersamanya.
Yo no fui. No puedo seguir aquí. Quiero el divorcio. Vendemos la casa, me das la mitad. Hoy mismo me voy con mis hijos. Es un mendrugo de pan, esos muchachos en la boca soy yo. Dame. Si quieres agarrar tus maletas y duerme, hijos se quedan. Dulce akhirnya pergi memanggil seorang cenayang, sebut saja Painem, yang selalu dibantu oleh asisten sekaligus kakaknya karena Painem buta akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Namun kakaknya mengatakan jika kecelakaan itu juga membuat Painem berada di antara dunia manusia dan dunia arwah. Setelah persiapan selesai, kertas yang didapat dari arwah pun dibakar, lalu Dulce diminta menutup matanya. Ketika nanti Painem sudah terhubung dengan arwah, Dulce diminta tetap menutup mata dan hanya boleh mendengar, karena jika Dulce membuka mata, maka arwah itu pasti akan pergi. Ritual pun akhirnya dimulai. Ketika Dulce menutup matanya, sontak suhu pun berubah menjadi dingin. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dan arwah pria tua yang membawa pisau pun datang. Sedangkan Painem seperti masuk ke dalam diri Leo yang sedang memohon ke ayahnya agar jangan dibunuh. Dan No abras los ojos. ¿Y tú? Yo no soy tu papá. No digas eso. No eres mi hijo. No me mates. sementara itu Rodrigo memberikan hadiah untuk Sarai, yaitu bola pernak-pernik putih yang telah dia colong dari kakaknya Leo. Bahkan Rodrigo yang masih bocil nekat mencium pipinya Sarai, dan sejak saat itu Sarai pun menganggap Rodrigo sebagai pacarnya. Lur, gampang banget ya kan? Namun Leo yang melihat kejadian itu merasa cemburu dan langsung mengajak mereka bermain baseball agar berhenti romantis-romantisan. Saking keselnya, Leo pun terus mengejek-ngejek Rodrigo saat bermain baseball, namun Rodrigo tetap bermain bagus. Lalu ketika giliran Rodrigo yang melempar bola, dilalahnya Leo memukul dengan sangat keras hingga bola menghantam Rodrigo dan endasnya pun terbentur batu. Betapa terkejutnya semua anak-anak, khususnya Leo, karena ternyata lur, Rodrigo sudah tewas. ¡Auxilio! ¡Al fin ayuda! ¡Busca ayuda! ¡Corre! Pemakaman Rodrigo pun langsung diadakan, tepatnya di tanggal 11 November, dan semua orang sangat terpukul atas kematiannya yang begitu mendadak, khususnya Dulce, Jose, Leo juga teman-temannya. Seolah-olah perkataan dari arwah ke Leo memang benar jika Leo tidak akan bisa bermain lagi dengan Rodrigo. Setelah itu Leo pun berbicara ke sohibnya, sebut saja Pak Ijo, yang sudah dianggap saudaranya sendiri, dan Leo tidak ingin Pak Ijo meninggalkannya. Lalu mereka pun bersalaman dengan menghewer-hewerkan tangan, khas persahabatan mereka. Beralih ke masa sekarang, Pastor Paris sedang merenungi tulisan angka-angka 11 di cermin yang sempat dilihat oleh Dulce. Sampai akhirnya Paris pun ngeh jika angka tersebut menunjukkan sebuah waktu. Paris pun akhirnya datang ke rumah Dulce, yang ternyata Dulce berniat bundir dengan menyayat tangannya, namun langsung dihentikan oleh Paris. Dulce mengatakan bahwa dia begitu menderita karena ditinggalkan semua anggota keluarganya, dikurung selama 30 tahun. Semua orang menganggapnya jahat, dan kini dia kembali diteror. Namun Dulce mampu bertahan hidup karena masih berharap bisa menemukan Leo yang dia anggap masih menghilang. Setelah itu Paris diminta pulang oleh polisi karena waktu berkunjungnya sudah habis. Namun sebelum itu Paris memberikan kalungnya, dan dia yakin bahwa nanti malam akan terjadi suatu keajaiban, yaitu di tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 jam 11 lebih 11 menit dan 11 detik lur. Hacer golpes, insultos, humillaciones. 30 años, padre. Enterré a uno de mis hijos. Porque una madre es Dios ante los ojos de sus hijos. 11 de noviembre del 2001. Un día más. Solo un día más. Malam harinya tepat di jam yang sesuai ucapan Paris, tiba-tiba lampu pun mati, dan ya, tanpa dia sadari Dulce telah kembali ke tahun 1981 lur. Dan Leo versi setelah kematian Rodrigo juga mengalami perjalanan waktu yang sama, yaitu ke beberapa hari sebelum Rodrigo tewas, di malam saat ada sosok yang meneror. Jadi biar gampang lur, saat itu ada Dulce tua dan Dulce muda, juga Leo tua dan Leo muda.
Meski Leo tua hanya selisih beberapa hari saja dari yang muda ya kan. Gitu lur ya, kancut. Dulce tua yang masih belum sadar hal tersebut mengira di rumahnya ada penyusup dan berusaha menyerang. Padahal itu adalah dirinya sendiri yang masih muda. Atau dengan kata lain, Dulce tua lah sosok yang meneror keluarganya 30 tahun lalu. Sementara itu Leo tua ketakutan karena melihat sosok mbah-mbah di rumahnya, yang mana itu adalah ibunya sendiri. Leo tua pun akhirnya bersembunyi di kamar adiknya. Dia sangat terkejut melihat Rodrigo masih hidup dan langsung memeluknya sambil menangis. Ternyata bola pernak-pernik putih bukan dicolong Rodrigo dari kakaknya, namun diberikan oleh Leo tua lur. Dan dia berjanji akan selalu menjaga adiknya. Di lain sisi, Dulce tua akhirnya sadar bahwa dia kembali ke 30 tahun sebelumnya. Dulce tua pun bersembunyi di ruang belajar, bertemu dengan Leo muda dan memberitahu bahwa dia adalah ibunya dari masa depan. Untungnya Leo muda percaya karena sosok juga suara Dulce tua memang sama persis dengan ibunya. Betapa rindunya Dulce melihat putranya yang sudah 30 tahun menghilang. Lalu Dulce mewanti-wanti Leo muda agar jangan bermain dengan Rodrigo sampai 3 hari ke depan, karena Dulce tahu Rodrigo akan tewas dibunuh kakaknya sendiri saat bermain baseball ya kan. Setelah itu Dulce juga memberikan kertas berisikan pesan yang harus diberikan Leo ke ibunya yang masih muda, dan Leo tidak boleh membacanya. Seperti yang kalian sudah tahu lur, isi pesan itu adalah Jose akan membunuh anaknya sendiri Leo karena Dulce tua sudah tahu apa yang akan terjadi. Rodrigo, hermanito. Miedo y yo vendré a cuidarte. No puedes jugar con tu hermano solo por 3 días. Leopoldo, tu hermano secreto entre los dos, ¿sí? Lalu Dulce tua pun berpindah waktu 3 hari kemudian atau di malam saat Rodrigo sudah tewas. Ternyata Jose yang sangat bersedih atas kematian Rodrigo tanpa sengaja menemukan sebuah surat lama dari selengkiannya Dulce lur. Usut punya usut, Leo adalah anak dari hasil hubungan gelap mereka, dan selengkiannya Dulce yakin Jose akan menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Jelas Jose pun sangat emosi. Dia memandang Leo dengan tatapan berbeda. Apalagi anak kandungnya Rodrigo sudah tewas. Jose yang sudah membawa pisau pun berniat menikam Leo. Namun Dulce muda datang dan berusaha menghentikan suaminya. Akan tetapi Jose yang sudah gelap mata menyabet pipi Dulce muda dan membenturkan endasnya ke cermin hingga pingsan. ¿Me vas a llamar mi papá? Rodrigo, José. Tu hijo. Vamos a hablar. No es mi hijo. Di lain sisi, Dulce tua sangat ketakutan karena tiba-tiba sosok mbah-mbah yang membawa pisau mendekatinya. Dia membawa Dulce ke basement, tempat di mana Leo akan menghilang. Di sanalah pria tua ini mengungkap identitasnya yang ternyata bukanlah arwah, melainkan Leo dari tahun 2071 lur. Mbah Leo mengungkapkan bahwa rumah itu memiliki kekuatan untuk memindahkan penghuninya ke waktu yang berbeda dengan cara misterius dan sesuai kehendak rumah itu sendiri. Itulah mengapa orang-orang yang pernah menghuni dari tahun-tahun jebot juga menghilang secara misterius ya kan, yang sebenarnya mereka masih hidup namun di tahun yang berbeda. Tujuan Mbah Leo datang ke sana karena sebentar lagi Dulce tua harus menyelamatkan Leo kecil yang akan dibunuh oleh Jose. Selain itu ternyata Leo memiliki penyakit turunan langka yang mana obatnya belum ada di tahun 1981. Namun pada tahun 2011 obat dari penyakitnya sudah ditemukan dan Leo bisa sembuh. Inilah perputaran waktu yang harus terjadi dan takdir yang harus dilalui oleh Dulce. La vine esperando porque la casa me llevara a tu encuentro. Ese día Juan José iba, pero tú llegaste a tiempo. Imposible dominar el poder al tiempo que sea su voluntad. Tengo tanto miedo, mucho miedo.
No había tratamiento que pudiera salvar. Hoy deberás salvarme. Sementara itu, Jose masih terus memburu Leo yang berusaha kabur dari kejarannya. Sampai akhirnya Leo pun masuk ke basement dan mengunci pintu serta mengganjalnya. Namun tak butuh waktu lama bagi Jose untuk menjebol pintunya. Jose pun menancapkan sedikit pisau ke tubuh Leo. Dan tepat ketika Jose akan membunuhnya, tiba-tiba Cuida mucho a tu mamá. Cuídame mucho. No me queda mucho tiempo. Me tengo que ir. sesuai permintaan Mbah Leo, Dulce pun membunuh Jose dan menyelamatkan Leo kecil. Setelah itu Dulce tua terpaksa membawa Leo ke basement karena dia harus dibawa ke tahun 2011 agar penyakit langkanya bisa disembuhkan. Dulce pun langsung menarik Leo ke basement paling bawah hingga akhirnya perjalanan waktu pun selesai dan Dulce muda tidak menemukan Leo di bawah sana tentunya karena Leo terjebak antara ruang dan waktu selama 30 tahun. Esok paginya Dulce pun menceritakan ke Paris apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun lalu, mulai dari membunuh Jose hingga sidik jarinya menempel dan juga membawa Leo melintasi waktu ke tahun 2011. Setelah itu Paris dibawa menemui Leo di kamar dan dia pun sangat terkejut melihat Leo masih hidup. Lalu mereka bersalaman dan Paris menghewer-hewerkan tangannya lur. Ya, ternyata Paris adalah sohibnya Leo yaitu Pak Ijo. Dan seperti janjinya dulu, Paris tidak akan meninggalkan Leo. Sesuai permintaan Dulce, Paris diminta membawa Leo untuk tinggal di panti asuhan, seolah-olah Leo baru saja kabur dari panti, karena Dulce yang sudah tua tidak akan sanggup untuk merawatnya. Di akhir film, Dulce begitu bahagia melihat Leo dari jendela. Lalu saat OTW ke panti, tanpa sengaja mereka papasan dengan seorang wanita yang sangat syok melihat Leo. Begitu pula dengan Leo yang terkejut melihat wanita di depannya ternyata adalah sarai dewasa karena dia memakai kalung dengan bola pernak-pernik putih pemberian Rodrigo. Uno de los niños al orfanato. ¿Algún problema? 30 años no habría podido atenderlo, pero ahora sí. Háblale a mi hijo que me espere. Buyar, gimana? Cakep dan agak mumet memang film ini ya kan lur. Tapi kalian paham dong ya kan. Jadi pesan moral dari film ini adalah ibu memegang tangan anak-anaknya untuk sementara waktu, namun hati mereka untuk selamanya lur. Assalamualaikum. Love you.